Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu wa lirrasuli wa lil mu'minin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat, hidayah kebaikan, hidayah keimanan, hidayah menjalankan ibadah mahdhah, umul ibadah, salat di waktu bersama di masjid. Insyaallah inilah sebagai amalan yang utama, asmil amal utama yang ditanya nanti di yaumil hisab, yakni tentang salat kita. Insyaallah kita bisa lolos salat berjamaah 5 waktu di masjid sebagai ciri ahli sunnah wal jamaah. Sunnah Nabi salat berjamaah di masjid. Insyaallah senantiasa sebagai dai saya ingatkan terus menerus mengenai umul ibadah ini, yakni salat berjamaah 5 waktu di masjid, dengan harapan dengan amal itulah kita akan langsung dimasukkan oleh surga Allah, karena diakui sebagai umat Nabi Muhammad, yakni sunnah Nabi yang paling utama, yakni menjalankan ibadah salat berjamaah di masjid 5 waktu. Inilah amalan sunnah yang paling utama. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita dimampukan oleh Allah, diberi hidayah untuk senantiasa menetapi daripada seruan hayya 'alas shalah kita ke masjid. Insyaallah, amin. Inilah ciri-ciri utama orang-orang yang beriman, memenuhi masjid saat berkumandang salat berjamaah 5 waktu itu. Ini adalah refleksi daripada umat Muhammad, yakni memenuhi masjid saat berkumandang salat berjamaah. Saat berkumandang salat berjamaah, bila tidak kita laksanakan, berarti itu adalah suatu kebencian Allah, kemurkaan Allah kepada umat. 5 menit, 10 menit saja tidak mampu melangkahkan kaki ke masjid. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita sangat bersyukur kita masih diberi daya kekuatan biar 5-10 menit ikut salat berjamaah 5 waktu di masjid. Jutaan mayat, ribuan juta mayat di alam kubur bermohon untuk dihidupkan kembali biar untuk lakukan salat berjamaah 5-10 menit di masjid. Ini pendengar dan rahmati Allah, fadilah keutamaan daripada salat berjamaah di masjid
sangatlah besar. Insya Allah kita baru merasa setelah kita nanti memasuki alam kubur, wafat, itu baru terasa nanti. Seandainya boleh, maka kita untuk lakukan sholat berjamaah di masjid terus menerus. Ini besar keutamaan pendengaran rahmati Allah. Makna daripada beragama ad-din, ubudiyah, menyembah kepada Allah. Makna daripada menyembah dalam mahdhuhnya adalah salat berjamaah 5 waktu di masjid. Itulah rukun iman 5 diperas jadi 1, yakni salat berjamaah 5 waktu di masjid sebagai umul ibadah. Kalau ibadah yang lain adalah ibadah temporer, tahunan, kadang puasa bulan Ramadan, nanti setelah 1 tahun berpuasa lagi. Zakat juga tahunan, nisab. Kemudian haji apalagi cuma 1 kali. Yang utama adalah ini ibadah harian, bukan cuma harian, 5 kali 1 hari, yakni sebagai mikhrajul muslimin, mi'rajul muslimin, yakni mi'rajnya orang-orang muslim, yakni salat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita senantiasa Allah mampukan, Allah beri hidayah kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah, yakni berjamaah 5 waktu di masjid. Tidak ada pahala yang melebihi salat berjamaah 5 waktu di masjid. Karena apa? Karena amalan yang pertama ditanya adalah salat 5 waktu berjamaah 5 waktu di masjid nanti di yaumil hisab, yaumil mahsyar. Itu saja dasarnya. Tidak ada amalan yang melebihi daripada amalan salat berjamaah 5 waktu di masjid, pahalanya, keutamaannya. Pendengar yang dirahmati Allah, rahmat turun dengan kita berjamaah salat di masjid. Rahmat turun berarti kita pertama berkah umur kita, yakni berkahan, berarti terjauh dari dosa dan mengalir pahala terus. Bukan terjauh dari dosa, berguguran dosa kita, lalu kita pahala mengalir terus ke kita. Berguguran dosa dan pahala mengalir terus ke kita. Itulah makna berkah. Saat kita dihina orang, saat kita digunjing orang, saat kita digibah orang, insya Allah itulah pengguguran dosa. Saat kita tersandung batu, saat kita mengalami duka nestapa, itulah pengguguran dosa. Hakikatnya pengguguran dosa, sehingga kita terima dengan ikhlas, tidak perlu memaki-maki Allah, tidak perlu kita sumpah serapah. Nauzubillah misalnya. Saat tersandung batu, kita ucapkan subhanallah, Allahu akbar. Itu bukan memakai batu, bukan meratapi nasib, bukan. Itu pendengar dan rahmati Allah. Hakikat daripada ujian, musibah itu adalah kita senantiasa ikhlas. Senantiasa kita memuji Allah, subhanallah, saya diuji dengan musibah, kepedihan. Insya Allah itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ini pendengar dan rahmati Allah. Sehingganya tujuan kita adalah masuk surga atau terbebas dari api neraka. Itkun minan rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terbebas, itqun minan nar, terbebas dari api neraka. Itulah tujuan kita ibadah. Itu saja. Kita tidak mengharap surga, tapi kita mengharap terbebas dari api neraka, berarti kita masuk surga. Itu itqun minan nar. Bagaimana caranya supaya kita itqun, terbebas dari api neraka? Gampang. Hayya 'ala shalah, kita ke masjid diakui sebagai umat Muhammad, lalu kita diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Karena kita umat Muhammad, cirinya adalah apa? Umat Muhammad adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi, pakai penutup kepala, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, sholat malam, sholat rawatib, dan lain-lain. Itulah sunnah-sunnah Nabi. Sehingga kita diakui oleh Muhammad sebagai umat Muhammad. Konsekuensinya kita akan diberi syafaat oleh Nabi Muhammad, yakni syafaat, yakni apa? Masuk surga tanpa hisab, insyaallah. Amin. Benar-benar rahmati Allah. Itulah hakikat filsafat Al-Quran, filsafat Al-Hadis, bahwasanya karena betapa musibah adalah pengukuran dosa. Itulah ciri-ciri berkah, itu adalah gugurnya dosa-dosa kita. Kemudian ciri-ciri berkah yang kedua adalah mengalirnya pahala, tercetaknya pahala dari amalan kita. Itulah berkah. Kalau tidak berkah berarti kita senantiasa berlumuran dengan dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Diberi kekayaan tapi kekayaan tidak berkah, kenikmatan tidak berkah, maka dia senantiasa menghasilkan daripada dosa-dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah pendengar yang dirahmati Allah, tausiah keagamaan ini, yakni senantiasa kita menuju ke itqun minan nar, yakni pembebasan api neraka. Itu saja pendengar rahmat, tujuan daripada beribadah, kita terbebas dari api neraka. Memang kita tidak kuat dengan siksa api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itulah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Terbebaskanlah ya Allah dari api neraka. Itu doa sabu jagat kita, tiap hari kita panjatkan kepada Allah, kita munajatkan kepada Allah. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ini benar-benar rahmati Allah. Kunci dari kita beragama itu terbebas dari api neraka. Kita tidak kafir, tidak musyrik. Na'udzubillah. Kafir musyrik divonis yakni masuk neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. La ilaha illallah dakhalal jannah. Tiada Tuhan selain Allah. Qul wallahu ahad, ketuhanan yang maha esa adalah dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Murnikan keimanan kita, tasihul iman, luruskan iman kita. Kita hanyalah untuk mengabdi kepada Allah yang terbebas dari api neraka. Maka insyaallah pendengar yang dirahmati Allah, tidak berat agama Islam, tidak berat 5-10 menit 5 kali 1 hari, tidak berat itu. Kecuali kalau jam-jaman 5 jam 10 jam itu berat. 5-10 menit tidak berat, 5 kali tidak berat. Siapa yang katakan berat? Agama lain berjam-jam mereka di gereja, berjam-jam mereka semedi di pura, berjam-jam. Kita cuma 5-10 menit saja. Banyak yang absen, banyak yang tidak dimampukan oleh Allah. Na'udzubillah. Sekarang amalannya sangat brengsek. Amalan brengsek itulah amalan yang Allah tidak sukai. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita tidak beramal brengsek, insyaallah Allah beri hidayah terus. Itu pendengar rahmati Allah. Manusia memang suka kenyamanan, keenakan.
Tapi bukan berarti dengan kita suka kenyamanan, keenakan, kenikmatan itu adalah kita tempuh dengan jalan yang maksiat, dosa, na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, kita diuji semua. Para ulama diuji, para kaum muslimat diuji. Di India diburu-buru, di Burma, Myanmar diburu-buru, dibunuh. Na'udzubillah. Semua na'udzubillah, insyaallah mereka syahid. Berat kafarat daripada kita tidak menegakkan sholat 5 waktu. Berat kafaratnya pendengar yang rahmati Allah. Kaum Yahudi, Bani Israel, kafaratnya berat, tidak melaksanakan ibadah sabat, jadi kera semua. Yang tidak melaksanakan ibadah sabat jadi kera semua. Yang melaksanakan ya tidak. Ini pendengar, kita umat Islam diburu-buru oleh PKI, dibunuh, dibantai, sehingga masuk sumur tua di ladang tebu di Cordoba, di Spanyol. Ini pendengar rahmati Allah. Daripada Manila, Filipina, habis umat Islam dibantai oleh Magellan dari Spanyol. Na'udzubillah. Ini kafaratnya berat pendengar. Kalau kita tidak menegakkan sholat berjamaah di masjid, kafaratnya berat. Kita dibantai, dihinakan, bukan jadi dibantai seperti kambing, tidak ada harga diri. Ini pendengar dan rahmati Allah. Ulama-ulama Islam di India zaman penjajahan Inggris dibantai habis-habisan, disiksa, bukan cuma disiksa, dibunuh, dibantai, sehingga mereka mendirikan negara Pakistan dan Pakistan Timur, Bangladesh. Ini pendengar dan rahmati Allah. Berat kita, makanya jangan sepelekan berjamaah di masjid. Kalau masjid kosong, terus menerus kosong, berarti cuma 5 orang, 10 orang akan terbantai umat Islam ini. Tunggu saatnya. Kafaratnya jelas, ya, tidak menegakkan amalan khas utama, yakni sholat berjamaah di masjid, maka umat Islam akan dibantai. Buktinya sangat banyak. Cordoba, Spanyol, Abbasiyah Barat, kemudian Abbasiyah Timur di Baghdad, bantai juga habis, jutaan dibantai oleh Genghis Khan, Kublai Khan, Mongol, pasukan Mongol. Na'udzubillah. Kafaratnya jelas. Apa? Mereka dilaksanakan apa? Ini sholat berjamaah di masjid. Insyaallah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.